Berarti ketika mencela orang lain, sama aja mencela diri sendiri. Nah, itulah bahasanya. Sama dari sendiri. Karena tadi kita tuh bersaudara. Bagaikan satu tubuh yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Bahkan kalau satu sakit pun, yang lain juga merasakan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita sampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari kita bersama-sama kembali dapat berkumpul mengadakan acara silaturahim. Mudah-mudahan seluruh pengorbanan waktu tenaga yang kita korbankan untuk hadir dalam acara silaturahim ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Mari ibu dan bapak kita selalu istiqomah menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Ibu bapak hadirin, lai siap-siap sadanya Pak Ibu. Lai tadanga ke belakang suara ya Bu. Lai jangan lalu belakang nah. Jadi malam hari ini izinkan kami membahas Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10 dan sabaleh itu. Nanti juga kalau masih ada waktu memungkinkan kita tambah satu lagi. Tadi di ayat 10 Ibu dan Bapak itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bersama tentang kita kok bersaudara sadonya. Kita bersaudara sesama mukmin itu bersaudara. Maka Allah harus menjaga persaudaraan itu. Nggak boleh berselisih, nggak boleh bawa cakak-cakak, saling iri hati dan sebagainya. Dan kalau seandainya terjadi perselisihan ibu dan bapak, maka Allah harus berperan supaya masalah itu sama-sama pasamuan boleh selesai. Bukan menambah masalah. Nah, itulah maksud saya. Jadi kita ketika ada saudara kita, ada tetangga kita, pokoknya sesama dia mukmin, ada persoalan, kita harus berperan bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan saudara kita. Nah, kita ulang balik ayat ini Ibu dan Bapak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya
orang-orang mukmin itu bersaudara. Iya saudara apa ibu? Saudara. Jadi saudara itu tidak kandung saja. Jadi selagi agamanya mukmin, sama beriman pada Allah, sama imannya kepada malaikat, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar dan qadar. Jadi selagi awak sama beriman ibu bapak, berarti awak bersaudara. Inilah saudara sesama iman. Jadi jangankan yang dekat lagi, saudara kandung, saudara nasab, bahkan Allah katakan sasamu seagamu aja awak bersaudara. Berarti layak agamanya beriman walaupun di Lubuk Sekapiang, berimannya di Padang, berimannya di Jakarta, berimannya di Singapura, berimannya di Arab Saudi, di mana-mana. Itu adalah kita bersaudara. Itulah saudara namanya ukhuwah keimanan kita. Saudara seiman. Nah, jadi innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ini kita adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Nah, maka damaikanlah di antara kedua saudaramu jika ada dia berselisih. Sebelum lanjut ibu bapak, aduh kini saudara yang sedang berselisih ya, sedang tak bersapuan, sedang bercakap kat waradi ya. Ada apa ibu? Tidak ada dah. Alhamdulillah. Hebat berarti mana kemana kan alhamdulillah. Dia sarang mana saudaranya pak ya. Berarti lagi damai-damai alhamdulillah. Besok jangan tadangan. Alhamdulillah. Nah, jadi maksudnya adalah ketika ada saudara kita yang sedang bermasalah, fa aslihu, maka kita harus tampil akhawaikum, mendamaikannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah pada Allah. Kalau ada saudara waktu berselisih, awak padiakan saja, awak takut pada Allah. Berarti kita punya peran, harus awak ambil bagian di sini benar. Dinasihati, jangan baca kak jalan dia, tidak elok. Kok pakaro macam-macam lah, pakaro haratu, pakaro jabatan, semua itu kanan. Pangkat jabatan, haratu nak, kadibu mati dodi, ate, sadanya. Itu gambaran besar. Nah, jadi takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau semua, kita semua ini mendapatkan rahmat. Kita kan ingin rahmat ya Pak ya, pasti sadar Pak ya. Ibu-ibu, kita ingin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita butuhkan, bagaimana Allah curahkan terus rahmatnya pada kita. Kita sehat itu adalah rahmat Allah. Barang sakit rahmat Allah. Masih bisa kita menjalankan aktivitas sehari-hari, itu semua rahmat Allah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah konsep mukmin. Dalam bahasa lain ibu apa bahasa hadis. Nah, orang mukmin itu sama dengan satu bangunan saling kokoh. Satu tiang bangunan itu sama tiang-tiangnya saling mengokohkan, menguatkan. Kalau bahasa hadis lain, kita ini masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza staka'a minhu udun tada'a lahu sahirul jasadi bisahiril lahuma. Perumpamaan awak sama mukmin ko adalah dalam hal kasih mengasihi, sayang menyayangi, cinta mencintai, sama dengan satu tubuh. Kalau satu tubuh bagiannya sakit, maka seluruh bagian sakit itu juga merasakan sakitnya. Itu perumpamaan yang harus semua sadari ibu dan bapak. Kalau kapal lo sakit, kapal lo serang merasanya ini, nah, kapal lo sakit kapal lo kan, kadang kapal lo sakit maka ya mata nak keluar. Kaki waktu tarung di jalan berdarah kaki, bahkan lidah macam, aduh. Astagfirullah. Berarti dia itu satu bagian yang mana. Maka itulah kesabanyalah tahu sudah paham.
kini awak betul-betul mengamalkannya oleh Bapak Ibu di sisa umur yang tersisa. Mengamalkannya tidak semudah mengecekannya gitu. Tidak semudah itu. Nah, Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut dulu ayat yang atas kembali. Nah, jadi kalau paham tadi sesama muslim, sesama kaum apalagi kok, awak adalah bersaudara, maka untuk menjaga persaudaraan itu ada hal-hal yang tidak boleh kerajuan. Nah, itu yang tidak boleh di di bawahnya diterangkan 1, 2, 3. Kau tidak boleh kerajuan. Ya ayyuhalladzina amanu la yasfaru qaum min qaum. Yang tidak boleh ya? Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olok atau menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bahwa itu karena bisa jadi kaum atau orang yang perolok-olok itu, yang kita hina, kita rendahkan itu, dalam pandangan Allah lebih baik daripada kita yang memperolok-oloknya. Dia peroloknya adalah menghina. Jadi makna di sini kaum itu satu kaum. Jadi Bapak juga ada tafsir menafsirkan ulama tafsir lain, itu maknanya adalah laki-laki. Karena mereka ada khusus perempuan. Jadi janganlah seorang laki-laki kita kau apa memperolok-olok atau menghina laki-laki lain, karena bisa jadi kata Allah, orang yang kita perolok-olok, yang kita hina itu dalam pandangan Allah itu lebih baik daripada kita. Itu untuk menjaga tadi silaturahim. Jadi itu tidak. Nah, lalu yang berikutnya benar. Nah, apa kata Allah setelah bicara laki-laki tadi? Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Itu kayak ibu tuh. Jangan pula seorang wanita, ibu-ibu, yasqarna. Kemudian wala nisa'um min sa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Jangan pula ibu-ibu, uni-uni, ete-ete memperolok-olok, menghina perempuan yang lain. Nah, jadi ete iko jangan perolok yang lain, uni iko jangan hina uni yang lain. Karena apa kata Allah? Bisa jadi ibu-ibu, perempuan-perempuan yang menghina itu, bisa jadi yang dia hina itu kata Allah lebih baik daripada kita yang menghina. Lah jaleh, Ibu. Bu lah jaleh ni. Jangan bangina iku Allah mengecekan kan mau nyampainya juga mau nyampein dia paham kan? Karena kadang-kadang awak terlupa di sekolah latanya. Karena merasa Allah labiah tinggi, kok tinggi pangkat jabatan, kadang merasa pitih awak labiah, merasa kekayaan awak lebih, sehingga awak terlupa kadang-kadang awak rendahkan saudara awak yang lain, tetangga awak yang tidak punya yang lain. Oto awak lebih rancak, otonya tidak ada bondanya. Kadang-kadang lupa awak terendahkan kita. Itu terendahkan dengan cara macam-macam. Kadang dengan cara sindiran, kadang cara perkataan, macam-macam lah. Itulah yang tidak kita inginkan, agar nanti persaudaraan ini betul-betul nanti kekal abadi sampai ke tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat kelak. Jadi itu yang pertama, Ibu dan Bapak, yang harus kita sama-sama amalkan. Tidak boleh hawa memperolok-olok atau menghina orang lain. Karena bisa jadi siapapun yang kita hina itu, dia lebih baik dalam pandangan Allah daripada kita yang menghina. Nah, itu satu. Nah. Langan tuh apa? Lanjut Pak. Halo ya. Lalu namanya. Ibu ada yang lalu. Halo. Lihat Pak Ibu. Sambil minumnya lah, biasanya lah ini ya, biasanya lah, jangan ahwana sambil mengaji. Kalau ini haus silahkan minum tehnya ibu, biarlah mengecek serah nonton tenangkan. Nah ini Linda minum dulu nih, ini. Ya, jadi itu yang pertama. Nah kita lanjut dulu. Kemudian wala talmizu anfusakum. Kalau tadi menghina atau memperolok-olok, yang kemudian
wala talmizu anfusakum. Jangan pula kita saling mencela. Kalau mencela aku arahnya kalau lebih fisik. Kok merasa mungkin awak atau merasa lebih cantik, merasa lebih gagah. Pokoknya jangan sampai nanti ada celaan kepada saudara-saudara kita. Bahasa ayat, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Kalau bahasa aku mencela diri sendiri, tidak mungkin awak mencela dia seorang dong. Ada mencela dia seorang ibu. Contohnya ibu baca amin kan, dia buruaknya dan lain, coba kacau kan. Ini bahasa mencela di sini. Tapi maknanya bukan itu. Makna mencela di sini itu adalah mencela orang lain. Karena tadi kita ini bersaudara. Berarti ketika mencela orang lain, sama aja mencela diri sendiri. Nah, itulah bahasanya. Sama diri sendiri. Karena tadi kita tuh bersaudara. Bagaikan satu tubuh yang saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Bahkan kalau satu sakit pun, yang lain juga merasakan sakit. Nah, jadi jangan kita mencela orang lain. Jangan mencela dalam fisiknya. Kalau diberikan kekurangan, apapun yang ada ibu bapak bentuk fisik itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang cantik, yang gagah, kalau Allah mau, mungkin dia suka mencela orang lain, bisa jadi langsung dia buruk ibu. Kalau Allah mau. Gagah itu di mabana lah ya Pak Ibu. Ini yang laki culung lah yang pakai segalanya macam-macam lah kan, cantik wajahnya. Karena mungkin dia suka mencela orang lain, sedang memasak malah tuh kompor tuh, karena mau kau tuh kan. Rancaknya oleh Pak Ibu. Jadi itu hati ini gambaran contoh sederhana. Jangan sampai nanti, karena apalagi mencela ciptaan Allah. Orang tuh rendah, orang tuh mungkin badannya, fisiknya ada yang lain, itu tidak boleh kita cela ibu bapak. Karena itu ciptaan Allah yang bukan kehendak dia. Semuanya ada hikmahnya. Ibu tahu Pak Ibu, tahu kini jauh Putri Aryani yang viral lain tahu. Tahu berarti aja nonton ya. Nontonnya talentnya enggak yang Amerika itu kan? Hebat dia. Dia buta. Waktu kecil mungkin ada orang yang mencela dia. Tapi sekarang bagaimana? Dia betul-betul menjadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengajinya rahasia santiang suaranya. Nyanyinya bagus. Ibu tahu kita sering lihat. Nah, maka ketika dia ketahui seorang yang buta, pandai ngaji, suaranya bagus, sekarang di mana-mana diundang. Pak Presiden mengundang dia, luar negeri mengundang dia, sehingga dibutuhkan suaranya. Orang buta pandai hafal Quran, suaranya bagus main pianikanya, main musiknya, hebat dia suaranya. Berarti di balik matanya buta, Allah angkat derajatnya. Semua orang seluruh dunia ini takjub melihat si Putri Aryani. Kalau ibu yang ngalun, carilah beko di searching di Google kan, tahu dia buta dia, tapi suaranya bagus, ngajinya bagus. Saya pernah mentes ibu, saya ambil satu ngajinya itu, saya letakkan di YouTube saya itu, ratusan ribu dalam waktu beberapa hari bu ditonton orang lain. Ini nguji saja gitu, walaupun kita pakai. Berarti banyak orang sekarang membutuhkan dia. Bagus kan ya? Sementara orang yang hebat, yang gagah, yang cantik sekarang, jangankan menghafal bagus Qurannya lagi, ngajinya tidak pandai gitu. Itu bukan cerita bu. Banyak dan berapa kita lihat, apalagi karena sepak penghulu itu sudah mengalami waktunya dia yang akan nikah itu ibu apa? Tidak satu dua lagi tidak pandai mengaji. Kalau bantu ayo mana rancak, namanya orang kantor kuala rancak, sadanya kan orang kan nikah kan, gagah ya mang ya, jauh gagahnya dari awak, gitu kan, nah, Pak Penghulu nggak cantik-cantik dari ibu lagi, namanya orang baru kan nikah, kan aja lebih semudah dulu ya Pak ya, baru kan nikah dulu Pak. Tapi kemampuan ngaji baca Qurannya tidak segagah dan secantik wajahnya, bentuknya gitu. Itulah yang terjadi sekarang. Kasihan kita sekarang. Nah, jadi balik ke cerita tadi balik ya. Yang kedua ibu-ibu, tadi tidak boleh kita memperolok-olok, menghina, kemudian tidak boleh kita saling mencela orang lain. Ketika mencela orang lain, sama kita mencela diri kita sendiri. Nah, kemudian lanjut ibu, ayatnya tergantung gitu. Lanjut ya, jangan lalu. Kemudian wala tanabazu bil alqab. Nah,
Rumus yang ketiga, menjaga bersaudara tuh jangan panggil memanggil dengan panggilan yang buruk, yang tidak sukanya gitu. Jadi memang orang lain harus yang sanangnya, ya Pak, ya kasarnya. Apalagi memanggil istri, nah itu harus paling yang disenangi. Ibu memanggil suami harus panggilan yang paling disenangi oleh suaminya. Nah, membawa iwa-inya dah kama teh, kama ero, jangan. Tapi ibu tahu bagaimana panggilan. Ini kan Nabi sudah mencontohkan. Kalau Nabi ke orang rumahnya panggil saya kan, ya Humairah, wahai istriku yang pipihnya kemerah-merahan. Dia cantik ya, Humairah. Aisyah ataupun Khadijah, ya Humairah. Kalau apa panggil apa ke orang rumah? Panggil apa ke ibu? Panggil sayangnya. Baca cara memanggilnya. Kalau tuh aku ditanya galak ya. Makasih. Pak manggil sayang mesra, kan lebih mesra aja ya. Ibu, lain mesra aja kau udah sayang. Pas pulang tuh ada itu. Ibu di rumah panik-panik karajo. Bukaan pintu. Yang pembantu lu buka pintu nah, awak buka pintu tuh. Bukaan pintu rumah tuh. Tanya dulu mana. Tanya baik-baik. Mungkin dia mau makan atau istirahat. Kata jadinya ibu sana kan. Yang pertama tadi wala tanam, jangan memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Berarti panggilan Nabi mengajarkan panggillah orang lain dengan panggilan yang paling dia sukai. Panggil sukai. Ibu panggil siapa udah di rumah? Biarlah tapi pertanyaannya itu yang paling disukai sama udah ada bu? Lesukai. Abang, nggak ada kini sayangnya ibu, sayang, ada lihat ini. Pas pulang nanti ini ya, sekali-kali coba lah nih, kok rumus lagi kan? Boleh nanti rumah tangga yang sakinah ada orang model itu. Harus ada hal-hal yang baru. Karena kalau tidak baru kadang bosannya bapak kadang-kadang nampak sekali-kali surprise gitu dia pun yang panggilan tuh. Nggak kali kerjanya mbak, kan apa tadi kok? Lah yang tidak boleh benar pada tadi, tidak boleh memanggil yang tidak disukai. Orang yang tinggi, kadang-kadang bagara, buat panggilnya, tunggak listriknya. Nah, tidak boleh. Ya bu, ya nih, ada tandangan. Orang yang kakinya cacat, panggilnya pincang, tidak boleh. Orang yang rendah, buat panggil, panggil rendah bu. Hah? Cebol. Pengalaman pak. Cebol, tidak boleh. Karena dia rendah itu bukan kehendak dia, Allah yang menciptakan. Beda. Orang yang matanya juling kita panggil juling enggak boleh. Pokoknya makanya dikatakan di sini bisalismul fusuku ba'dal iman, sebaik-baik seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman. Contohnya orang labir ini maksudnya cerita zaman Nabi, orang dulu dia sudah agama Yahudi Nasrani, fasik, masuk Islam dia, lah berimannya, dipanggilnya balik fasik balik. Oleh Yahudi, oleh si fasik, dia sudah berkatakan Islam, inilah panggilan paling buruk. Orang sudah tobat, dipanggilnya balik panggilan tidak disukai. Contoh orang nampak adanya pada manggadang atau coba dosa dulu, pernah maliangnya, lah tobatnya, wak panggilnya baru, maliang kamu saja ya. Itu contohnya. Tidak boleh. Ini gambar sederhana. Ayo, walaupun bahasa demikian. Nah, jadi wak jago panggilan, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak disukai. Panggillah dengan panggilan yang paling dia sukai. Apalagi kepada istri suami, termasuk kepada anak-anak kita. Ibu, mungkin anak-anak aku kadang-kadang melawannya kawa, karena panggil dengan panggilan yang kurang biasa. Sekali-kali panggil nak sayang, pusat kepalanya tuh, pusat. Pulang sekolah anak apa? Ibu menanya apa biasa pulang sekolah anak dulu? Anak tanya biasanya anak pulang sekolah bu, aduh PR nak, PR ya bu. Dalam konsep parenting itu kurang tepat bu. Jadi anaklah pulang sekolah lah latihannya, yang wak tanya tugasnya dulu, dia panik mau capek, belai dulu ke pelatih. Gimana nak, lagi senang di sekolah tadi? Ada masalah di sekolah, nah masalahnya tanya. Kok tanya PR matematik lain, IPA lain. Kerja capek di anak, lu boleh makan di rumah lain. Lalu PR, kerja langsung sampai kode capek, terdesak.
Itulah bentuk penghargaan, karena kita lupa menghargai, bagaimana kita menghargai seorang anak kita, sehingga kita lalai. Itulah menyebabkan di antara di antara sekian banyak penyebab membentuk anak saya itu gagal kita lanjut dulu. Jadi wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, artinya kalaulah telonsong awak ibu nabi acak mungkin menghina orang lain, mencela orang lain saudara awak, bahkan mungkin kita terlanjur memanggil dengan apa yang tidak disukai, kita harus segera bertaubat, minta ampun. Kalau yang kau bersangkutan kau dapat minta maaf awak, aja bermaaf-maafan, makanya ibu dapat nanti mudah-mudahan ketika lah dapat maaf tu di awak, seandainya pun awak meninggal ibu bapak, itu ndak berhutang lain. Karena ibu harus ingat, ada satu hadis khusus. Nih bagian terakhir penguat ceramah kita. Ada satu hadis khusus, cerita orang yang bangkrut di akhirat. Termasuklah masalah ini menghina mencela orang lain. Apa nih hadis bentuknya? Nabi pernah bertanya sahabat, wahai sahabat, tahukah engkau anil muflis, orang yang bangkrut? Ada sahabat mengatakan, yang bangkrut itu rasul orang yang tidak punya piti, yang gagal transaksi ekonominya. Nabi katakan tidak. Orang yang bangkrut itu adalah nanti di akhirat ini datang membawa pahala sembahyang. Ya Allah, dibawanya pahala sembahyang, dibawanya pahala zakat, pahala infak sedekah, pahala haji, pokoknya pahala dunia kan, dia bawa pahalanya. Tapi di sisi lain dia juga membawa dosa menghina orang lain, dosa menzalimi orang lain, dosa mengambil hak-hak orang lain, itu yang akan ditimbang besok. Menuduh orang lain sembarangan itu tidak boleh, Bu. Bisa di akhirat awak tahu tang. Orang ini tidak salah, awak tuduhnya. Nanti di akhirat diambil lah beko benar. Beko karena belum dia maafkan kita sembarang tuduh di dunia dulu atau mencelanya di depan orang lain, bisa di akhirat ibu-ibu dihitung beko. Kita bayarlah dosa mencela itu dengan pahala-pahala salat awak, pahala zakat awak dan segala itu. Dia gihanka inyo untuk menembus dosa itu. Sampai dosa terbayar. Seandainya tidak ada pahala awak ibu-ibu, bu apa? Maka dosanya awak ambil. Nah, tidak cukup. Wah, agen pahala kayaknya tentu belum cukup. Karena dia awak permalukan di depan orang ramai dulu. Dah kayak orang ramai masa hebat. Pancilok juga kan? Berarti memalukan dia di depan orang lain. Orang lain tahu tuh gadang dosanya ibu. Kalau tidak ada emang awak. Bisa dia diambil pahala sembahyang awak, pahala zakat awak sampai habis. Kalau dia mau. Kalau tidak cukup lah, maka dosanya awak ambil. Sehingga di akhirat nanti pahala awak habis, dosanya tiba di awak, maka langsung kata Rasul, orang ini dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Itulah yang harus hati-hati ibu napa. Karena awak merasa tidak berada, tapi rupanya pengaruhnya sampai ke akhirat. Inilah ibu dan bapak yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kajian tausiah kita ini bermanfaat ibu dan bapak. Dan banyak maaf dan dengan harapan tentu mudah-mudahan suatu yang kita ini makin erat, kita mama kamanakan sadodun sana mudah-mudahan makin kuat satu lain mak sadonyo. Iya baik Pak ya. Kamu nanti ya mak ya. Mudah-mudahan makin kuat sampainya tidak di dunia itu sampai di akhirat kelak. Nah, jadi kita terima kasih dan banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini dan bisa kita amalkan hendaknya di sisa umur kita yang tidak tahu ini. Dan kita berdoa ibu dan bapak mudah-mudahan di akhir kehidupan kita ini Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.